Perkenalkan, nama aku Gianti Dwi Pamungkas dengan NIM 4322101011. Hai, perkenalkan nama saya Bunga Jelita Trianti dengan NIM 432210101112. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Puspa Faradila dengan NIM 432210101115. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Bilkis dengan NIM 432210101120. Halo, perkenalkan nama saya Hana Cahyana Ingkias dengan NIM 4322101121. Halo, perkenalkan nama saya Sakira Lorenza dengan NIM 43221010. Pertama, pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran penjualan. Yang pertama itu adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Yang keempat, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari keracunan dan memberikan arahan terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran yang keempat adalah untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Tujuan yang kelima adalah untuk menyediakan alat mengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya ada jenis anggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran ini dibuat untuk memprediksi penjualan di masa depan yang berisi tentang rencana jenis-jenis barang yang ingin dijual, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan itu sendiri. Biasanya disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang akan diberikan perusahaan dan dibuat dalam satu periode yang berisi rencana anggaran untuk 1 tahun ke depan. Kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan landasan dan pembuatan anggaran biaya produksi dan ditentukan berdasarkan rencana dari penjualan atau persediaan yang sudah direncanakan seperti dasar dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya pabrik. 3. Anggaran biaya bahan baku merupakan jenis anggaran yang sangat diperlukan dalam proses produksi dan berisi segala hal perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas bahan baku beserta satuan uang. 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung berisi mengenai prediksi tentang biaya tenaga kerja selama satu periode anggaran dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.